Jadi tuh guys, sate Padang Sulit Air ini beda ya dengan sate Padang-Padang lainnya. Kalau sate Padang lainnya itu Assalamualaikum. Halo guys, balik lagi di YouTube channel aku. Di video sebelumnya aku sudah review perjalanan pulang kampung aku ya guys. Nah, di video kali ini aku mau review sekaligus memperkenalkan kampung halaman aku yang ada di Padang. Tonton terus ya videonya. Tapi jangan lupa subscribe ya. Kampung yang mau aku tuju ini namanya Nagari Sulit Air guys. Masih banyak yang belum tahu Nagari Sulit Air itu di mana. Karena kebanyakan orang taunya Sumatera Barat, Padang itu terkenalnya Bukit Tinggi, Pariaman, Solok. Tapi masih banyak yang belum tahu Nagari Sulit Air atau Nagari Suli Air. Sekarang, kemon kita let's go menuju Padang Sulit Air atau Nagari Sulit Air sambil menikmati pemandangan alam di pinggir jalan ini ya guys. Tonton terus videonya. Nagari Sulit Air itu ada di atas bukit guys. Kalau dari kota Solok menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 30 menit. Sekarang kita mulai masuk ke dalam bukitnya. Jadi kalau mau menuju ke Nagari Sulit Air itu belok kanan guys. Masuk ke dalam bukit-bukit ini. Untuk akses ke kota dari Nagari Sulit Air ini tidak banyak angkutan umum, hanya ada 2 angkutan umum untuk akses ke kota dan pulang perginya. Itu pun ada jam-jam tertentu untuk pulang perginya dan penumpangnya terbatas. Seperti yang aku naiki sekarang ini adalah salah satu angkutan umum yang ada di Nagari Sulit Air. Beginilah guys akses menuju Nagari Sulit Air. Kiri kanannya ditumbuhi dengan pohon-pohon besar dan hutan-hutan. Kalau malam-malam lewat sini, bagi yang berani mungkin berani ya lewat sini ya, tapi bagi yang penakut pasti nggak mau lewat sini. Dalam perjalanan menuju Nagari Sulit Air, kita juga disuguhi oleh pemandangan Danau Singkarak ini guys. Dari atas bukit ini kita bisa melihat pemandangan Danau Singkarak yang bagus banget ini.
Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa dinamakan Nagari Sulit Air? Jadi tuh guys, menurut cerita, saat dahulu kala nenek moyang datang ke daerah ini, beliau kesulitan air. Beliau mendengar suara air, tapi beliau tidak tahu di mana letak air tersebut, sampai beliau mencarinya dengan susah payah. Akhirnya kampung ini dinamakan Nagari Sulit Air. Tapi zaman sekarang sudah gampang ya guys airnya, karena rata-rata di setiap rumah itu sudah ada sumurnya. Dan setiap tahun Nagari Sulit Air ini selalu berkembang. Ada cerita menarik dari salah satu tempat yang ada di Sulit Air ini guys, yaitu jembatan ini. Ini namanya Jembatan Titi. Banyak yang bilang ini jembatan cari jodoh. Tapi aku nggak tahu ya konsep cari jodoh di jembatan ini bagaimana. Mungkin harus mejeng seharian dulu kali ya di jembatan ini baru jodohnya datang. Apa aku harus coba ya mejeng di sini? Siapa tahu ketemu jodoh. Masyarakat Sulit Air banyak yang merantau ke beberapa daerah yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Makanya Nagari Sulit Air punya tradisi pulang basamo setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali. Pulang basamo yang berarti kebanyakan dari masyarakat di rantau itu pulang kampung pada saat Ramadan dan Lebaran. Dan di pulang basamo ini banyak acaranya guys. Salah satunya adalah acara adat, acara musyawarah atau berunding. Bahkan katanya pulang basamo ini menjadi ajang untuk cari jodoh. Tapi kenapa sampai sekarang aku belum ketemu jodohnya guys? Masyarakat Nagari Sulit Air yang merantau itu nggak serta-merta lupa dengan kampung halamannya guys. Bahkan perkembangan dan kemajuan di Nagari Sulit Air ini juga atas bantuan masyarakat yang merantau itu. Salah satunya adalah pembangunan Masjid Raya ini, yang mana biaya pembangunan Masjid Raya ini juga dibantu oleh masyarakat Nagari Sulit Air yang ada di perantauan. Semoga pembangunan Masjid Raya ini berjalan dengan lancar dan cepat selesai ya. Di Nagari Sulit Air juga ada terdapat beberapa rumah gadang atau rumah adat untuk setiap sukunya. Contohnya rumah gadang ini rumah gadang untuk suku Limo Panjang Luok Losuang. Kalau ini adalah rumah gadang untuk suku Limo Panjang Silungkang. Untuk bentuk rumah gadangnya itu berbeda-beda ya guys, mungkin tergantung dari sukunya rumah gadangnya mau dibangun seperti apa. Nah, kalau ini adalah rumah gadang dari suku Limo Panjang 20 Luok Losung. Kalau dilihat dari bangunannya, ini masih bangunan asli ya guys, belum banyak renovasi di rumah gadang ini. Nah, ini salah satu rumah gadang yang ada di Padang Nagari Sulit Air ini, yaitu rumah gadang 20 ruang, terkenal dengan rumah 20. Tuh panjang banget kan guys, tuh rumah gadangnya sampai ke ujung situ. Iya, ini rumah adat dari awal sini sampai ke ujung situ tuh ruangannya, rumahnya.
Sekarang aku mau masuk ke dalam ya. Kita lihat isinya apa aja. Jadi ini guys, kalau zaman dulu nih ya, menurut cerita bapak aku, kalau dulu kan nggak ada rumah ya, jadi keluarga-keluarga itu pada tinggalnya di rumah gadang ini. Jadi yang cewek-cewek kalau malam tidurnya di rumah gadang ini, kalau yang cowok-cowok tidurnya di musola. Ada pintu yang kebuka, kita masuk ke dalam ya. Di dalam sini itu ada beberapa ruang, karena ini namanya rumah 20, mungkin ada 20 ruang. Assalamualaikum. Nah ini guys dalamnya, dalam salah satu rumah adat atau rumah gadang yang ada di Nagari Sulit Air ini. Tuh, ini ada banyak kamar. Ini ada 20 kamar kalau nggak salah ya. Tuh. Jadi masing-masing keluarga itu bisa dapat jatah satu kamar nih guys. Satu kamar ini nggak hanya sama satu keluarga sih, bisa ada beberapa keluarga yang nempatin. Kalau zaman dulu itu tinggalnya di rumah gadang seperti ini. Nih, tuh sampai ke depan sana banyak banget kamarnya, dan bangunannya pun masih ori ya, pasti pakai papan, pakai kayu, bukan yang pakai semen permanen gitu. Nih guys, aku liatin dalamnya ya, contoh dalamnya kayak gini. Tuh. Jadi kayak kamar kos-kosan ya. Nih, tuh kalau dihitung mungkin ini kamarnya ada 20 keluarga mungkin ada di sini ya. Tapi karena masing-masing udah punya rumah, jadi banyak yang sudah tinggal di rumah masing-masing. Rumah gadang fungsinya bukan hanya untuk tempat tinggal ya guys. Kadang rumah gadang juga digunakan untuk acara perkawinan, acara berunding, atau musyawarah, atau acara adat lainnya. Nah, kalau di Bukit Tinggi ada jam gadang, di Sulit Air itu ada Gunung Papan atau Gunung Merah Putih. Bisa juga disebut dengan Janjang Seribu. Kenapa disebut dengan Janjang Seribu? Karena di Gunung Papan ini ada 1000 anak tangga untuk menuju ke atas puncaknya. Dan kenapa disebut dengan Gunung Merah Putih? Karena memang warna gunungnya itu merah putih guys, seperti yang terlihat di video ini. Sekarang untuk akses ke Janjang Seribu, jalanannya sekarang sudah bagus ya guys, bukan lagi jalanan yang berbatuan atau yang berlubang seperti zaman dulu. Bagaimana? Apa kalian tertarik untuk mendaki puncak Gunung Merah Putih ini? Karena dari atas puncak gunung ini akan terlihat keindahan alam guys. Sama seperti padang-padang lainnya, Padang Sulit Air punya makanan khas guys, yaitu salah satunya sate ini. Sate Padang Sulit Air berbeda dengan sate Padang lainnya. Kalau sate Padang lainnya itu warna kuahnya merah. Kalau sate Padang Sulit Air warna kuahnya kuning seperti ini guys.
Tapi ini rasanya nggak kalah enak guys dengan sate padang lainnya. Apalagi kalau kita makannya dicampur kerupuk balado seperti ini. Ini menambah kelezatan sate padang sulit air guys. Sekali coba, dijamin kalian pasti ketagihan. Dan kalian jangan ngiler ya lihat video ini. Nah, udah lihat kan guys, sate di padang sulit air ini. Kuah satenya memang beda dari sate padang-padang lainnya. Kalau sate padang lainnya itu kan kuahnya merah, kalau ini lebih agak kuning gitu. Nah, di sini ini bumbunya, karena di padang sulit air ini bumbu satenya itu lebih banyak pakai kunyit. Jadi pakai santan, kunyit, cabai. Ini rasanya pun pedas guys, walaupun dia kuahnya nggak merah, rasanya ini lumayan pedas. Enak banget. Kalian harus coba ya. Ini cuma ada di Padang Sulit Air. Kalau di Jakarta itu ada sih yang jual, tapi nggak banyak, nggak sebanyak yang jual sate Padang biasanya. Kalau di Jakarta ini paling yang jual itu 1-2 orang. Apalagi makannya pakai keripik balado kayak gini, dicampurin. Aduh, ini buat aku 2 porsi juga bisa habis nih guys kalau buat aku sendiri. Jadi kalian kalau mau nyobain satenya, kalian datang ke Padang Sulit Air ya. Atau kalian kalau mau beli di Jakarta itu ada di daerah Kota Bambu Selatan. Di situ ada yang jual 1 orang. Kalian mau cobain? Selain sate tadi, Nagari Sulit Air juga punya makanan khas lainnya guys, yaitu gulai ayam hitam ini. Gulai ayam hitam ini sudah pernah aku bahas ya di video aku yang terdahulu. Gulainya bisa hitam seperti ini bukan pakai arang atau pakai kecap ya guys, tapi memang ada bumbu khusus yang cuman ada di Nagari Sulit Air. Ini rasanya khas banget dan enak banget. Walaupun baru coba pasti suka, karena banyak dari teman aku yang udah pernah coba. Mereka bukan dari Padang Sulit Air ya guys, tapi mereka pas coba ini mereka suka dan mereka bilang enak. Apalagi dimakan dengan nasi hangat seperti ini. Duh, yang diet lupa dengan dietnya. Nah, ini adalah salah satu pasar yang ada di Nagari Sulit Air, dan jualannya memang di pinggir jalan seperti ini guys. Ini nama pasarnya Pasar Guayo. Memang pasar ini tidak selengkap atau sebanyak dengan pasar yang satunya. Kalau pasar satunya itu namanya Pasar Balai, tapi bukanya setiap hari Jumat. Pasar ini sama dengan pasar-pasar lainnya yang menjual sayuran, bahan-bahan makanan, dan yang lain-lainnya. Tapi sekarang aku mau mengajak kalian belanja makanan khas Sulit Air yang untuk oleh-oleh di pasar ini. Nah, ini makanan khas Padang Sulit Air yang bisa untuk oleh-oleh, yaitu ada inai-inai, panyaram, dan kare-kare. Sekarang kita tanya ya harganya. Ini apa?
berapa? 2 bungkus 25. Kalau penyaramnya berapa? Penyaram ada. Tinggal 10. Kalau ini? Sama 310. 310. Dia baru lewat. Delapan dah. 8 bungkus dah. Bukan 875. Kalau ini namanya kerupuk jangek guys. Kalau di kota-kota ini namanya kerupuk kulit. Tapi bedanya di sini kerupuk kulitnya tebal guys, nggak yang kopong gitu tengahnya. Untuk harganya 160.000 per kilo. Ini juga bisa kita jadikan oleh-oleh dari Nagari Sulit Air. Jangan orang. Kalau jangan Charles ini juga ada orang sekolah penmaleh lah. Charles kayaknya. Di pasar Guayo ini juga menjual makanan khas Padang lainnya untuk oleh-oleh guys. Nih kalian bisa lihat kan makanan-makanannya. Ada keripik balado, ada keripik talas, ada keripik lainnya. Kalian bisa tinggal pilih deh. Yang jelas semua makanan ini enak-enak dan murah-murah. Seperti yang aku infokan di awal video, kalau di Nagari Sulit Air ini angkutan umumnya tidak banyak guys, cuman ada 2 angkutan umum. Salah satunya adalah ini, yang hanya beroperasi di pagi hari dan penumpangnya terbatas. Jadi kalau kita mau ke kota, kita harus siap-siap dengan cepat, jangan sampai kita tidak kebagian tempat duduk. Untuk bagian dalam angkutan umumnya itu berbeda ya guys dengan yang di kota atau yang di Jakarta. Kalau yang di Jakarta itu tempat duduk penumpangnya 46 atau berhadapan. Tapi kalau di sini tempat duduk penumpangnya menghadap ke depan semua. Mungkin biar penumpang tidak merasa pusing atau mual karena melewati jalan yang berbelok-belok atau berliku-liku. Tahu sendiri kan guys, kalau jalanan di bukit-bukit itu jalanannya berbelok-belok dan berliku-liku. Kalau yang tidak terbiasa akan terasa pusing dan mual. Nagari Sulit Air punya beberapa kegiatan yang bermanfaat guys, yaitu ada majelis taklim setiap bulannya, ada senam lansia setiap minggunya, ada tahfidz Al-Quran, dan contohnya seperti ini. Ini adalah pawai wisuda tahfidz Al-Quran tahun 2021. Oke deh guys, sekian dulu ya cerita aku tentang Padang Nagari Sulit Air. Sekarang sudah tahu kan tentang Nagari Sulit Air? Sebenarnya ini masih sedikit yang aku ceritakan guys, dan masih banyak cerita lainnya yang menarik untuk diceritakan dari Padang Nagari Sulit Air ini. Tapi karena waktunya terbatas, hanya sedikit yang aku bisa ceritakan. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan semoga video ini bisa jadi obat kangen bagi para perantau yang sudah lama tidak pulang ke Sulit Air. Oke guys, sekarang waktunya aku untuk balik ke Jakarta. Dan sekarang aku sedang berada di Terminal Solok karena aku balik ke Jakarta dengan menggunakan bis. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Dan jangan lupa follow Instagram aku. Terima kasih. Assalamualaikum.